Swastiastu, Rahayu, Soti Hontu, salam kebajikan, namaste. Ya, bagaimana nih kabarnya di dalam hati? Baik, Ki Badra Chandra. Nah, kita melanjutkan perbincangan kita. Boleh Ki, boleh. Ki Badra, kemarin kita bilang nih bahwa barang-barang bertuah, sebut saja ini ibaratnya ada yang menganggap ini jimat. Oke lah, konotasi itu nggak apa-apa dan memang masuk juga seperti itu menurut saya. Nah, Ki Badra, ibaratnya barang-barang bertuah ini kayak patung yang sebelumnya Ki Badra jelaskan ya, rupang Ya, kalau bahasa rupang, lebih elegannya rupang sih. rupang Atau buca ya kalau itu, tapi kita rupang. sembayangi ya, kita sembayangi, pasang dupa, kemudian kita adakan satu permohonan. Dan sebelumnya kan barang-barang bertuah ini, apapun namanya barang bertuah ya ada satu tuahnya. Dikatakan hal ini sesat, dikatakan hal ini menduakan keilahian, dikatakan ini tidak baik. Kenapa nggak langsung minta saja dengan keilahian atau yang maha kuasa? Kasarnya seperti itu. Bagaimana menurut Ki Badra Chandra hal-hal ini? Ya, melanjuti yang kemarin ya, kita membahas bahwa benda antik ataupun barang-barang bertuah ini memiliki fungsi. Nah, bertanya dulu nih dengan Ki dalam hati, apakah fungsi yang selama ini Ki dalam hati bisa menjabarkan dulu ke teman-teman juga? Ya, jadi menurut saya barang-barang bertuah ini memang memiliki fungsi-fungsi khusus. Ada yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam hal-hal keselamatan, ada yang berfungsi membantu seseorang dalam membooster kerejekiannya, walaupun banyak dikatakan ya, mati, hidup, jodoh, rezeki, tidak ada yang tahu, adalah milik yang kuasa. Memang betul seperti itu menurut saya. Tapi barang-barang bertuah ini menurut saya adalah satu alat bantu untuk membooster atau menguatkan, dimana membuat kita kayak contohnya kayak tadi, mencari rezeki jadi lebih mudah. Kemudian dalam hal-hal percintaan atau perjodohan mungkin membuat seseorang ini akan jadi lebih menarik, sehingga menggampangkan perjodohan atau jalannya percintaan, membuat seseorang nyaman dekat dengan kita. Dan masih banyak lagi mungkin kalau dijabarkan satu persatu nanti kurang menarik, karena banyak yang nanti yang akan kita jabarkan fungsi-fungsi tersendiri dari benda-benda bertuah ini. Saya dan Ki Badra Chandra itu akan menjabarkan. Nah, menurut saya tuh seperti itu. Ini adalah alat bantu dan tidak ada salahnya kita memakai barang-barang bertuah ini, barang-barang antik ini gitu. Nah, itu sih jawaban saya, Ki Badra. Ya, saya juga setuju ya, karena mengenai mengapa ada tuah, dari pengalaman saya, tuah itu sudah diidentikan dengan hal yang tahayul, mistik, keajaiban. Nah, bagaimana hal yang tahayul, mistik, keajaiban ataupun tuah itu sendiri menjadi daya tarik ataupun daya penolakan. Nah, daya tarik ini misalnya masih banyak mereka yang mengkoleksi. Penolakan ya tadi ataupun yang kemarin kita bahas mengenai ada yang sesat. Oke. Di dalam penuangan sehingga terjadinya tuah, keajaiban, mukjizat tidak lepas dari adanya ritual sembahyang tadi, bahwa ada buca, ada rupang yang kita sembahyangin. Nah, dalam sembahyang itu juga tidak luput adanya lantunan
doa, mantra, puji-pujian. Nah, di saat lantunan doa, puji-pujian, mantra yang dalam bentuk sembah si pelaku, ini salah satunya ya, sembah pelaku dengan doa, sehingga menyembahyangi Rupang ataupun menyembahyangi yang benar-benar bertuah ini. Dalam bentuk sembah juga ada dalam pemberian persembahan itu sendiri. Apakah persembahan? Ya bisa dari dupa, bisa dari buah, ada yang bisa dari bunga, ada yang bisa dari ya makanan ya, makanan tertentu. Nah, itu bentuk dari sembahyang. Nah, terjadinya tua magic, mukjizat itu ya dari memang ritual japa mantra, di mana japa mantra ini adalah turun temurun sebuah doa lantunan yang memang diwarisi oleh para pelaku batin ataupun para spiritualis. Nah, para pelaku dan spiritualis ini mendapatkan mantra atau doa ataupun sembah pujian ini dari mana? Ya otomatis dari pada saat mereka melakukan tirakat. Tirakat itu bisa bermeditasi, ya kan? Atau pada saat dia di dalam sebuah kaul ataupun keinginan untuk membantu, dia melakukan juga tapa, ya kan? Sehingga pada saat tapa ataupun meditasi ini terhubunglah dengan Sang Agung, Sang Esa, Sang Tunggal ataupun Sang Ilahi. Pada saat terhubung otomatis ada jawaban. Nah, jawaban-jawaban itu banyak versinya, tetapi jawaban yang kita bahas ini yang dipakai oleh pertapa adalah mantra dan doa. Nah, pada saat mantra dan doa ini dia dapatkan, dia bawa ke tempat dia yang dikatakan ada mungkin sebagai gubuk ataupun pendopo ataupun bisa dibilang cetia ataupun tempat peristirahatan dia mungkin di candi-candi. Dan pada saat itu dia karena bertujuan untuk membantu dengan layaknya para pertapa, doa dan mantra-mantra ini dia tuangkan ke dalam wadah ataupun vessel ataupun media. Nah, wadah-wadah itu seperti amulet ya, mungkin ini amulet keris ya, Rupang, tombak, atau barang-barang lainnya ya, atau barang-barang lainnya. Ada lagi nih, saya mau kasih lihat raja ya, kembang liring itu ya, kembang liring ya, bisa, ataupun di raja-raja di dalam media kertas, kulit, ataupun dari lempengan logam. Nah, dia tuangkan ke situ. Nah, pada saat dia tuangkan ke situ ya, adanya sebuah energi dari ketulusan si pelaku spiritual, si empu, gongpo, pendeta ya kan, atau kiai ataupun ulama ataupun ustadz ya. Dari ketulusan dia ini dia tuangkan sehingga ada namanya sebuah energi. Nah, energi inilah yang menghubungkan dengan siapa? Dengan ya yang Esa, yang Tunggal ataupun Sang Ilahi. Apakah Sang Ilahi yang Tunggal atau yang Esa ini langsung turun tangan? Enggak. Karena pada saat terhubungnya media ini dengan Sang Ilahi ini layaknya remote gitu loh. Jadi pada saat dalam keadaan terdesak ataupun dalam keadaan bahaya ataupun dalam keadaan dia lagi meminta bantuan, remote-nya aktif. Nah,
Yang agung ini, yang ilahi ini kan memiliki bisa dikatakan pengikut di alam-alam surga, yaitu para dewa, dewi. Nah, pada saat ini aktif, para dewa dewi inilah yang tahu, oh adanya yang meminta bantuan gitu. Jadi si empu ini sebenarnya hanyalah sebagai bisa dibilang dia yang menjembatani antara alam manusia dengan alam ilahi. alam ilahi. Benar, itu di dalam. Nah, pada saat terjadinya itu barulah dikatakan berfungsi. Ya, berfungsi ini saya ada kisah ya. Contoh ada dia membawa amulet ataupun jimat yang dikatakan untuk rezeki. Dia pakai. Di dalam perjalanan dia kecelakaan. Ajaibnya ya dia terpental dan banting, tidak ada lecet dalam badannya. Nah, seharusnya kan dalam rezeki kan tidak ada berhubungan dengan perlindungan. Nah, makanya fungsi-fungsi itu sendiri sebenarnya bertujuan, tadi Ki dalam hati sudah memberikan penjelasan, adalah membantu si pemilik itu. Tujuannya untuk membantu si pemilik. Nah, pada saat si pemilik ini terbantu, maka doa-doa dari lantunan si empu ataupun ulama-ulama, pandita-pandita itu ya berhasil. Nah, di dalam kinerjanya ini tidak luput juga adanya peran sang ilahi, yaitu pengikut-pengikutnya di alam surga itu, yaitu mungkin para dewa, dewi yang ikut turut serta membantu. Para roh-roh suci juga ya, termasuk ya. Para roh-roh suciawan ikut membantu. Nah, jadi vessel-vessel ini, media-media ini seperti layaknya alarm. Ya, kalau kita lagi terdesak, langsung aktif begitu di dalam hati. Apakah hanya karena terdesak aja? Terdesak ini bisa dikatakan terdesak banyak kalau dalam hal perlindungan. Tetapi bagaimanakah dalam misalnya membantu dalam rezeki? Ya, dalam rezeki ini sebuah contoh benda yang tadinya berenergi bisa sekarang ada alat ya yang dikatakan aura, ya, foto aura ya. Nah, itu dari aura. Nah, pada saat aura ini, energi ini, lantunan doa-doa yang suci membungkus si pemakai sehingga adanya kasih. Ya, karena doa-doa itu otomatis bukan doa yang buruk itu, karena bertujuan untuk membantu. Nah, dari aura energi yang kasih inilah yang disebut juga pengasihan. Banyak orang melihat jadi kasih atau kasihan dalam hal rezeki, sehingga seperti kita lihat tergugah ya, kasihan. Nah, di akhirnya kesana untuk mungkin membantu itu ya bisa dikatakan dengan artian dia mengunjungi orang itu atau tempat itu yang dimana mempunyai energi kasih pengasihan, dia membantu, atau bisa dijabarkan dia membeli karena dari tergeraknya kasihnya itu, pengasihannya itu. Nah, itulah kalau dari segi rezeki gitu Ki. Ya, menarik ya, menarik. Jadi kenapa ini dianggap sesat atau dianggap memberhalakan? Dalam pendapat saya, yang ilahi ini bermanifestasi menjadi berbagai bentuk, dan dalam sains kuantum pun kita sudah tahu semua adalah medan probabilitas, medan kemungkinan, tergantung si pengamat. Dan kita semua terhubung, berarti tidak ada keterpisahan antara yang Maha Agung ini, yang Esa ini. Hanya saja manifestasi dari beliau dalam pandangan saya dan dalam pandangan kawan-kawan yang sependapat itu akan berbeda dari setiap lapisan tingkatan dunia ini. Dari sini benda-benda seperti ini dikatakan, kayak contohnya patung tadi ya, dikatakan kalau kita menyembah, sebenarnya bukan menyembah ya, menyembayangi ya Ki ya,
Iya, kita menyembayangi, memberikan sembah, atau ya sembah itu kan bahasanya aja ya. kita tuh sudah bisa apa, pada saat kita melakukan sembah, menyembah, kayak kita kayak menyembah kan berarti kan contoh bisa diartikan seperti kita menghormati yang lebih tua gitu. Bisa seperti itu. Oke. Nah, ini dikatakan nih sesat nih, atau membawa alat-alat bantu ini sesat. Itu kenapa tuh banyak orang yang ngomong sesat? Kalau menurut Ki Badra sendiri, sesat ini dikatakan sesat ini, kok benda-benda ini dikatakan sesat tuh kenapa? Bagaimana? Ya, kalau dikatakan versi sesat ini karena yang pasti ada pengalaman kecewa karena apa yang diharapkan tidak sesuai. Yaitu ya pada saat dia mendengar tadi, wah memaharkan ini ada fungsi untuk ini, untuk itu dan sebagainya, ternyata pada saat dia menggunakan tidak sesuai. Nah, pada saat tidak sesuai ini, kekecewaan ini dia mengatakan, wah itu mah sesat, tidak terbukti. Jadi kalau dari segi sesat ini bisa salah satunya ya dari berbagai penafsiran adalah kayak karena kekecewaan tidak berfungsi. Nah, dia katakan sesat ini sebenarnya ataupun yang menduakan ini ditarik garis benang pendapat saya, kalau dia sesat dengan artian menduakan yang agung, menduakan si Esa, menduakan si Ilahi, tidak layaknya seperti orang yang tergila-gila dengan materi uang. Ya, itu juga menduakan kan? Ataupun dia terlena dengan kekuasaan, ataupun dia terlena dengan ya perhiasan. Dia sehingga pada saat kalau dia tidak terlihat berkuasa, ya kan, ataupun tidak menggunakan berbagai materi untuk terlihat sebagai orang yang berwibawa, ya kan, contoh kayak mungkin dia pakai cincin-cincin emas, cincin berlian, ya, ataupun pada saat dia kalau tidak ada uang atau kekurangan uang dalam persaingan, ya, mereka ini akan menghalalkan atau membenarkan segala cara yang salah karena ingin mendapatkan uang ataupun ya mendapatkan kekuasaan ataupun untuk mendapatkan benda-benda perhiasan itu. Jadi tidak layaknya seseorang yang tergila-gila dalam keduniawian, ya tadi, harta tahta. Nah, di dalam berhalanya ini apabila ditinjau dari segi ya bertuah, ya ada kemungkinan pengalaman yang menyakitkan itu menurut saya. Nah, kembali lagi, apakah dia mempelajari sesuatu yang sebenarnya, memahami benda-benda apapun itu ya pada masanya ya akan meninggalkan dia juga. Itulah. Jadi dia terlalu melekat. Contoh, dia membawa keris ini, wah memang si empu ini memberikan ritual japa mantra, ya kan, yang wahid. Jadi apabila dia sedang bermasalah, dia taunya wah ini harus dikasih persembahan atau apa. Ya tidak ada bedanya ya seseorang yang dalam persaingan untuk mendapatkan uang, dia membenarkan kesalahan untuk menjatuhkan lawan bisnisnya. Nah, dari dua ini adalah mereka terlalu menempel. Yang menempel itu disebut kayak melekat gitu kepada hal itu, sehingga sisi kemanusiaan yang mereka miliki menjadi hilang. Karena dari doa-doa ini kan tujuannya untuk membantu meringankan. Begitu juga hal-hal materi, ya kan, harta ataupun kekuasaan, apabila digunakan dengan benar, dia membantu selayaknya dalam hal mungkin kuasa membantu yang di bawahnya agar terciptanya keadilan, ataupun dalam hal segi keuangan
membantu dalam hal-hal yang kesusahan. Ya mungkin bisa digunakan untuk berbakti sosial seperti itu. Nah, inilah yang seharusnya dipahami dalam hal sesat dan menduakan. Kenapa? Yaitu karena melekatnya hilangnya sisi kemanusiaan, yang dimana dia menjadi tergila-gila dan membenarkan sesuatu hal yang salah untuk merugikan, mencelakai orang lain. Dan juga mungkin jadi melupakan keilahian itu sendiri ya. Ya, karena kan walaupun bagaimanapun kita nanti akan istilah yang lebih bisa diterima secara universal, kita akan meninggalkan dunia ini tanpa membawa ya apa-apa. tanpa membawa apa-apa, dan ibaratnya kita akan pulang gitu. Bukan pulang dalam artian pulang ke rumah besok bangun, kita akan pulang gitu. Pulang akan kembali ditinggalkan. Ya, betul. ke ilahi. Ya, menarik para penonton. Jadi menurut Ki Badra, bahwa jika kita tergila-gila dengan uang, dengan kekuasaan atau dengan apapun, kemudian melupakan keilahian dan juga melupakan kemanusiaan karena kita semua terhubung, ya inilah yang sesat. Jadi mungkin bisa kita tarik kesimpulan ya, Ki, sebenarnya kurangnya pengetahuan yang benar tentang semua ini kali ya, atau kurangnya pengetahuan yang dalam tentang semua ini ya. Ya, betul. Jadi ini ibarat sebuah pisau, kembali adalah alat bantu, mau mencelakai atau mau untuk makan nih, memotong sayuran kemudian bisa dipakai masak dan untuk makan. Menurut saya mungkin yang saya tambahkan seperti itu ya, Ki ya. Ya. Gimana tuh? Dengan penambahan Ki Dalang saya juga setuju. Dari penambahan inilah setidaknya bisa memberikan sebuah pengetahuan baru, ya layaknya benda pisau itu digunakan untuk membantu. Loh, pisau gimana membantu? Ya, dia memotong mungkin semak belukar untuk membuka jalan, dia mungkin memotong sayur-sayuran ya untuk makan tuh. Tapi pada saat digunakan untuk keserakahan, ya kan, dimana keserakahan itu bertolak belakang dengan kemanusiaan juga dan bertolak belakang dengan sisi keilahian atau ketuhanan, dia mencelakai dan merugikan sesama makhluk. Nah itu karena tergila-gilanya. Ya, menarik. Kemudian benda-benda ini banyak sekali jenisnya nih para penonton. Nah, di tayangan-tayangan selanjutnya kita akan jelasin nih satu persatu apa aja benda-benda bertuah ini, amulet-amulet yang beragam jenis, batu, mustika, kayu, keris, atau raja, atau yang lain-lainnya. Ikuti terus channel kami para penonton. Akan ada tips-tips, pengetahuan-pengetahuan yang banyak yang akan terus kami bagikan, yang mungkin akan menambah wawasan para penonton semua. Silakan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen yang membangun. Silakan kalau ada pertanyaan juga bisa tulis di kolom komen itu sendiri. Kita akhiri tayangan kali ini. Semoga berkah selalu dilimpahkan untuk kita semua dari alam semesta ini, dari Yang Maha Kuasa. Monggo Ki Badra ditutup. Ya, seseorang mungkin tidak beringin menyelakai orang lain, tetapi pada saat dia timbul suatu keserakahan yang berujung awalnya ingin memiliki saja, tetapi dalam proses ingin memiliki itu terjadinya benturan yang merugikan, bahkan sampai kehilangan nyawa suatu makhluk. Nah, dengan kita memahami bahwa sesat dan menduakan ya bukan saja dari benda-benda bertuah,
Karena ya selama ini taunya, wah ini benda bertuah nanti kamu terlalu mengandalkan. Ya kamu kalau terlalu mengandalkan uang kamu untuk dirimu pribadi tanpa berbagi ya sama. Itu pun juga menduakan. Ini aja tambahan dari saya, dan sama seperti yang tadi sudah dikatakan oleh di dalam hati ya, please apabila ada yang ingin memberikan komentar, tambahan, dan juga koreksi-koreksi, silakan di kolom komen kami, dan jangan lupa di like, di subscribe. Rahayu, Soti Hontu, salam kebajikan.